Ya 91,6 Unsu FM, sentralnya anak muda. Teman anak muda masih ditemenin bareng Dian Multazam ya. Kali ini kita masuk ke acara yang sangat-sangat luar biasa ya. Oh tapi sebelum itu Dian mau ucapin dulu selamat sore buat teman anak muda semuanya yang mungkin sedang mendengarkan kita ya di Bisbol, Bincang Seni Olahraga, Bincang Seni Budaya dan Olahraga. Aduh, kok grogi ya jadinya. Ya selamat sore aja buat teman anak muda yang mungkin lagi jalan-jalan sore atau lagi bersantai di rumah atau yang lagi ngobrol-ngobrol ya bareng temen dan keluarganya. Apalagi di hari Jumat ini, sore ini kayaknya masih mendung, makin mendung ya. Enak emang kita bincang-bincang ya kan sama keluarga sambil menyeruput air-air hangat, kopi hangat, susu hangat, coklat hangat. Tapi kali ini kita bincang-bincang juga teman anak muda, tapi ini bincangnya berbeda ya. Kita bincang soal seni, budaya, dan olahraga. Yang mana hari ini, sore hari ini teman anak muda, kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial. Kalau kemarin kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan juga spesial ya, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah kali ini kita kedatangan mahasiswi-mahasiswinya yang berprestasi yang cantik-cantik. Kita sapa aja ya dulu teman anak muda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Dian. Iya. Nah ini teman anak muda, kita sudah bersama dengan Akhirunisa Hasibuan dan juga Nur Halimah Az-Zahra. Gimana nih kabarnya Akhirunisa Hasibuan dan juga Nur Halimah Az-Zahra? Sore ini sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Kalau Halimah senyum-senyum aja ini, manis banget senyumnya ya. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah Akhirunisa Hasibuan dan Nur Halimah, kalau nama panggilan sehari-hari apa nih? Bisa dipanggil Nisa aja. Nisa aja. Ini yang sebelahnya kalau saya banyak Kak. banyak. Apa aja namanya? Zahra, Ara, ada nih teman saya. Panggilnya Jarkep. Aduh serem ya. Lagi denger nih dia ini. Oke, Din panggil Ara aja mungkin ya. Oke, Nisa boleh, Kak. dan juga Ara. Nah teman anak muda, Nisa dan Ara ini adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memiliki segudang prestasi. Wah, apa aja kira-kira prestasinya? Nah prestasinya itu adalah di bidang seni teman anak muda. Yang satunya prestasinya di bidang puisi ataupun pencipta puisi. Nah yang satunya lagi ini prestasinya adalah mendongeng. Enak banget ya didongengin sama Ayang gitu. Ya langsung aja ya kita teman anak muda bincang-bincang dengan Nisa dan juga Ara. Nah kita ke Nisa dulu ya. Nisa ini teman anak muda katanya juara 2 storytelling di Universitas Bhayangkara Jakarta dan juga juara 3 mendongeng di Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Lampung. Ini juara 3 nasional ya. Apakah benar Nisa? Gimana nih? Coba bisa diceritain mungkin awal mulanya kenapa bisa terjun ke dunia puisi mendongeng ya, mendongeng. Iya. Boleh nih berbagi dulu kita awal mula kisahnya. Awal mulanya sih Kak Dian, saya lahir dari keluarga yang memang betul-betul suka bercerita. Suka bercerita ya. Iya. Karena dalam budaya Indonesia kan bercerita itu sangat penting, apalagi tentang budaya. Jadi dengan minat tersebut saya senang membaca buku tentang cerpen atau bahkan mendengarkan cerita-cerita rakyat. Iya. Jadi mulai dari situ muncullah motivasi membuat saya untuk kenapa anak muda zaman sekarang tidak melestarikan hal tersebut. Benar, jarang banget sih ya anak muda sekarang yang suka dongeng. Bahkan anak muda sekarang malah melupakan asal-usul jati diri negara kita ini. Jadi dengan bercerita atau berdongeng bisa membangkitkan motivasi anak bangsa untuk mengenal bagaimana jati diri bangsanya sendiri. Wah, luar biasa. Jadi awal mulanya ini supaya gak punah lah ya
kebudayaan ataupun tradisi dari Indonesia sendiri untuk mendongeng. Benar sekali. Jadi kalau dari kapan nih mulai mendongeng, yang mulai tertarik banget gitu untuk mendongeng? Kalau mulai terjun ke dunia dongengnya baru-baru mungkin ya Kak. Baru-baru. Iya. Tapi kalau lebih seperti sering bercerita, pengalaman atau cerita-cerita yang lain gitu. Mungkin udah dari SMA, SMP sudah sering. Oh, udah sering dari sekolah dulu ya. Iya benar Kak. Oke, kita tahan dulu ya cerita dari Nisa. Kita ke Ara dulu nih. Kayaknya dia juga mau ditanyain. Nah, kalau Ara sendiri nih gimana? Awal mulanya bisa tertarik dengan dunia cipta puisi ya katanya. Yang mana teman anak muda, Ara ini juga prestasinya di bidang puisi itu juara 3 cipta puisi ya nasional di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, dan juga juara cipta puisi di UINSEU FKN, dan juga juara lomba puisi ya waktu SMA-nya. Wah, luar biasa, banyak banget nih prestasinya. Yuk kita kulik-kulik dulu gimana nih Ara, bisa diceritain? Iya, jadi yang kita ketahui bersama, puisi itu kan bukan hanya sekedar tulisan ya Kak Iya, Dian ya. benar. Jadi melalui puisi itu kita bisa menuliskan isi pikiran kita, isi perasaan kita. Jadi dengan berpuisi kita bisa menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dengan bebas. Iya. Nah, jadi awal mula saya suka berpuisi itu, saya itu melalui merasakan beberapa tahapan. Wow. Wow, apa aja? dalam nih kayaknya. Pertama, saya saat merasakan sedang senang. Saat saya merasakan sedih. Iya. Nah, terus saat saya merasakan getaran-getaran cinta. Dalam nih kalau bahas cinta ini. Iya. Terus gimana tuh? Terus saat saya mendapatkan tugas sekolah. Ini Kayaknya ini jadi terpaksa wajib ya. Dan nyata itu saat saya merasa mendapatkan tantangan. Tantangannya itu apa ya? Ini saat saya mengikuti lomba. Gitu. Bener, Jadi Kak, bener. kayak menciptakan puisinya itu berawal dari rasa-rasa gitu ya. Berawal dari saya ini orangnya tipikalnya suka Baper. enggak baper Kak. Saya suka menulis, menuangkan isi pikiran saya, isi perasaan saya itu melalui sebuah tulisan. Tapi ini dalam sebuah tulisan, tapi bukan hanya sekedar bercerita, tapi ini puisi gitu ya. Iya benar Kak. Gimana kayak kalau cerita aja mah kayaknya biasa gitu, kayak iya. dear diary ya kan. Tapi kalau puisi ini mungkin bahasanya juga lebih beda dan lebih indah ya. Iya. Kira-kira kalau dimarahin sama seseorang itu bisa nggak timbul puisi? Bisa. Dimarahin lagi perasaan sedih mungkin ya, sedih, kecewa, kesel, marah, gitu kesel. ya kan? Nah, bisa nih kita tuangkan isi perasaan kita melalui sebuah puisi. Daripada kita kesel, marah-marah sama orang lain, lebih bagus kita tuliskan isi perasaan kita melalui dalam puisi. bentuk karya gitu ya, daripada buang-buang waktu ya buang-buang kan? waktu, buang emosi, Buang energi juga. Nah, kalau mengenai perasaan dan emosi ini kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kenapa memilih puisi? Kenapa nggak kayak misalnya menulis novel, menulis dear diary aja, atau menulis yang lain? Kenapa memilih puisi? Karena puisi itu menurut saya indah Kak. Indah, bukan hanya indah untuk dirasakan, tapi indah untuk dibaca. Indah seperti kamu ya. Kalau kan? novel kan indah seperti saya ya Kak ya. Nah, kalau novel Makasih, kenapa? Kak Dian. Sama-sama. Kalau novel tuh terlalu panjang. Kayak ceritanya tuh harus bersambung gitu ya. Iya, kalau puisi dia lebih merasa teresap gitu. Kayak memang perasaan kita untuk hari ini, saat ini gitu ya. Bener-bener. Oke. Nah, kita beralih lagi ke Nisa. Kita ngomongin apa ya? Kita ngomongin lombanya dulu. Dari kapan sih mulai ikut-ikutan lomba kayak mendongeng ini, atau sekedar storytelling ya, katanya juga sering ya? Iya Kak Dian. Jadi awal mulanya itu dari SMA kan memang sudah suka bercerita, berdongeng. Kemudian masuklah dalam UMSU ini. Jadi salah satu universitas yang bisa membuat mahasiswanya berkembang sesuai kreativitas mereka. Iya benar. Jadi ketika
ada lomba seperti ini, wah ada tingkat nasional nih gitu. Wah. Coba-coba aja, mana tahu beruntung. Nah, mulailah saya mendaftarkan diri Kak dengan bimbingan para dosen. Wow, luar biasa ya, dosen-dosennya juga mendukung ini ya. Sekali. Terus Kemudian mulailah saya rancang konsepnya gitu. Mulai saya mengikuti workshop tentang mendongeng dan kemudian menampilkan karyanya. Alhamdulillah bisa menjadi juara Kak Dian. alhamdulillah rezeki anak Iya. solehah ya. Amin, rezeki anak soleha. Berarti awal mula ikut lombanya itu waktu masuk menjadi mahasiswa atau sebelumnya? Sebelumnya sebenarnya sudah pernah mengikuti ajang perlombaan. Namun untuk tingkat nasional Iya. baru awal dari masuk universitas. Oh gitu. Karena kayak mungkin baru tahu juga ya ada Iya. perlombaannya tingkat nasional kalau kategori lomba seperti ini. Oke, kalau dari arah sendiri gimana nih? Aduh, buru-buru dia langsung. Kalau dari arah sendiri gimana nih awal mula ikut lombanya? Apakah memang dari kecil dulu sudah tertarik mengikuti lomba-lomba baca puisi atau lomba-lomba mencipta puisi atau memang dari kecil sudah menciptakan puisi? Enggak Kak. Enggak, baru-baru juga. Iya baru-baru juga ditambah lagi bener kata rekan saya Disa, di UMSU ini banyak dosen-dosen yang sangat-sangat mendukung, sangat-sangat mendorong, apalagi kalau ada perlombaan-perlombaan gini. Dosen ini benar-benar menyuguhi, mendorong mahasiswanya untuk ayo dong ikutin ini, ayo dong ikutin ini. Jadi dari situlah saya juga terdorong, termotivasi supaya saya mengembangkan bakat yang saya punya ini Kak. Sebuah itu memang karena UMSU sih. Wah, UMSU, Bener, unggul cerdas terpercaya. Keren. Dan mungkin ya kan Kak Dian, kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu, maaf cakap kasarnya, tidak ada yang bodoh, tapi malah dia penakut. Iya. Jadi karena dituangkan oleh UMSU ini, para dosen-dosennya mendorong seluruh mahasiswanya untuk aktif yang tadinya malu-malu, tapi dengan motivasi serta kepercayaan dari dosen, sehingga kami mahasiswa akan terpancing dan merasa mampu untuk Iya. mengikuti ajang perlombaan Wah, tersebut. benar. Jadi salah satunya emang untuk menciptakan prestasi itu adalah dorongan ya. Iya, Motivasi dari mungkin dari keluarga atau memang dari akademiknya sendiri ya kan, yang dosen-dosennya, guru-gurunya gitu. Benar sih, memang harus ada dorongan, apalagi memang dosen-dosen di UMSU mengapresiasi terus ya. Bener Kak, Bakat-bakat sangat-sangat mahasiswanya. mengapresiasi. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk UMSU. Oke, kalau gitu udah kita bahas lomba-lombanya. Kira-kira apa yang paling berkesan nih kalau dari mendongeng sendiri atau storytelling? Tapi sebelum itu storytelling itu seperti apa aja sih? Storytelling itu artinya kita bercerita dengan cerita yang bermanfaat ya Kak. Itu emang ada lombanya juga ya? Iya benar. Oh, Storytelling gitu. ini sama juga seperti mendongeng. Gitu. Seperti itu. Tapi perbedaannya apa tuh, di titik mana gitu? Sebenarnya mendongeng ini dihaluskan lagi dengan kata storytelling gitu. Oh, gitu. Storytelling itu artinya kita berbicara dengan ekspresi dan juga bergerak. Oh gitu. Kirain kalau storytelling tuh kayak kita curhat aja gitu, enggak ya? Nah, kira-kira dari Nisa dan Ara ini yang sudah didapatkan atau impactnya kepada diri sendiri nih setelah bergabung atau masuk ke dalam dunia puisi ataupun dunia mendongeng, kira-kira apa nih? Kalau Nisa pribadi jangan pernah merasa takut dan kalau memang kita belum mampu kan storytelling ini Kak, kita harus bisa berekspresi. Teknik mendongeng ini harus bisa merubah suara gitu. Tapi jangan takut wahai teman muda semua. Kalau belum bisa mengapresiasi atau menuangkan ide-ide dengan ekspresi atau suara, tetaplah bercerita. Apalagi cerita tersebut bermanfaat bagi semua orang. Iya benar. Nah, kalau dari Ara sendiri nih gimana? Impactnya ke diri sendiri tuh apa? Benefitnya setelah terjun atau masuk ke dalam dunia cipta puisi, atau lebih diri juga lebih terasa tenang gitu, bisa menceritakan lewat puisi atau gimana? Kalau saya sih Kak, saya lebih merasa jadi lebih percaya diri. Percaya diri, terus saya jadi merasa memiliki
rasa kepercayaan yang lebih tinggi lagi gitu. Oh gitu. Karena emang kita kan kadang butuh teman cerita Iya, ya, benar, bercerita. Tapi kadang kan ada individu yang tidak bisa kita ceritakan semuanya. Tapi dengan cara inilah berarti ya, sama juga seperti mendongeng gitu ya. Wah, ternyata tidak berbeda jauh-jauh sekali ya, mendongeng dan juga berpuisi ini ya. Oke deh, kalau gitu teman anak muda, masih banyak lagi yang bakal kita bahas ya tentang tema kita pada hari ini, meningkatkan kreativitas mahasiswa melalui dongeng dan puisi. Yang mana teman anak muda, Bisbol ini, Bincang Seni, Budaya dan Olahraga ini adalah program yang terselenggara atas kerjasama LSBO, PWM Sumut dan juga UMSU FM, dan juga Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi masih banyak lagi nanti yang kita kulik-kulik ya dari Nisa dan juga Ara. Tapi kita bakal break sejenak dulu teman anak muda dengan satu single lagu dari Al featuring John Martin dengan Wherever You Go. Jadi buat kamu semua teman anak muda, kemanapun kamu pergi, jangan lupa ya, tetap dengerin UMSU FM, dan jangan lupa download aplikasi UMSU FM di App Store ataupun di Google Play Store gadget kamu. Jangan lupa juga isi kuotanya. Oke deh teman anak muda, wherever you go, stay tune terus di UMSU FM, sentralnya anak muda. UMSU Radio FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Hai, daun pembungkus, kamu tahu nggak kita mau dibawa kemana? Aku juga kurang tahu botol minuman. Aku tahu, mereka pasti meletakkan kita di sebuah tempat yang khusus. Kamu yakin plastik? Kita akan ditempatkan di tempat yang khusus. Loh, kita mau dibawa kemana? Ini kan parit. Kenapa kita tidak dibuang di tong sampah? Banjir di kota, banjir di setiap parit dan selokan, banjir pada aliran sungai. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dalam membuang sampah. Buanglah sampah yang kalian gunakan pada tempatnya, dan jangan membuang sampahmu seenaknya. Tidak semua orang membuang sampah sembarangan. Namun yang pasti, jika kebanjiran, semua orang menjadi korban. Pesan ini disampaikan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan UMSU FM. Teman anak muda, tambah wawasan seni, budaya, dan olahragamu di acara Bisbol bersama Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat sore. Sore Pak, maaf, saya buru-buru ngejar Bisbol Pak. Kamu saya tilang. Apa itu Bisbol? Bisbol, bincang seni, budaya, dan olahraga, mengupas topik internasional, nasional, lokal, dan internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Digelar setiap Jumat pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama tokoh-tokoh seni, budaya, dan olahraga secara live on air dan live streaming hanya di UMSU FM. Loh, Pak, Bapak mau kemana? Maaf, saya juga buru-buru nih mau dengar Bisbol. Bisbol. Stop, selamat sore. UMSU Radio, UMSU FM, sentralnya anak muda. Banget. Ya, sama anak muda masih di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda, dan masih ditemenin bareng Dian Multazam ya di Bisbol, Bincang Seni, Budaya, dan Olahraga. Dan hari ini kita juga masih ditemenin dua wanita cantik ini ya, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang wow, luar biasa banget sih. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang ya awal mulanya, kenapa bisa suka ya kan, terus apa hal yang mendorong suka dengan dunia itu, terus prestasi-prestasinya udah juga disebutkan. Nah, karena kita ini di Bisbol, Bincang Seni, Budaya, dan Olahraga, kira-kira dari sejauh ini dari puisi ataupun juga dari mendongeng nih, ada nggak kaitannya dengan kebudayaan? Pernah nggak gitu?
Pasti dong Kak Dian, karena kan anak muda generasi sekarang lebih suka melihat film-film yang tidak mengandung unsur budaya. Iya. Nah, jadi kalau hanya sekedar kita memberikan cerita berupa tulisan, misalnya tentang legenda patung bergerak si gale-gale, mungkin anak generasi muda ini akan merasa bosan membacanya. Benar. Jadi dengan melalui mendongeng ini, mereka akan memotivasi bagaimana asal mualanya legenda tersebut gitu. Jadi anak muda nanti tidak akan bisa melupakan bahwa kebudayaan Indonesia itu ternyata banyak dan unik dan cukup unik lah untuk bisa diceritakan seperti itu. Jadi dari mendongeng ini kita bisa menyuarakan kebudayaan juga ya, kayak sejarah-sejarah, cerita-cerita rakyat dulu gitu. Karena emang kalau dari kecil dulu ya kita taunya dari cerita rakyat ya. Iya. Kalau kayak asal mula apa tuh? Patung bergerak si gale-gale. Terus yang di Danau Toba itu yang ada patung duduk itu apa sih, lupa dia. Oh, mungkin itu kakak maksud adalah dari Padang, Maling Kundang. Maling Kundang. Terus kan ada juga yang di Danau Toba itu yang patung gitu loh. Apa sih namanya, nanti lah ya kita cari lagi. Oke. Nah, kalau dari mendongeng tadi kan banyak ya budaya, unsur-unsur budaya seperti cerita rakyat. Ya memang pada dasarnya kalau mendongeng ini apakah hanya berfokus pada cerita-cerita rakyat saja kah atau ada cerita-cerita lain? Sebenarnya tidak harus terfokus kepada cerita rakyat ya Kak ya, tapi cerita-cerita lain juga bisa. Seperti apa tuh ceritanya? Semua cerita bisa kita dongengkan dengan artian dongeng tersebut harus mengandung makna yang tersirat untuk bisa anak muda terima. Misalnya cerita seperti jangan berbohong, atau dongeng tentang anak yang pemalas. Harus ada amanat dalam dongeng tersebut. Seperti itu Kakak. Jadi gitu ya teman anak muda, dongeng ini tidak hanya berdasarkan dari cerita rakyat ya, tapi cerita saat ini juga ada ya keseharian ataupun pelajaran yang lain bisa diambil dari dongeng. Nah, kalau udah untuk puisi sendiri nih, kira-kira gimana? Kalau untuk puisi ini kan lebih banyak tema-temanya Kak. Kalau tentang kebudayaan tuh memang udah jelas pasti ada. Pasti ada ya. Jadi kalau misalnya untuk menulis puisi, kita nih menentukan tema, topiknya apa, tentang kebudayaan kah, tentang percintaan kah, tentang pendidikan kah. Nah, jadi seperti itu Kak. Jadi puisi ini bukan hanya tentang kebudayaan, tetapi banyak dia. Objeknya itu luas. Iya, benar. Nah, sejauh ini kira-kira sudah pernah menulis atau menciptakan satu puisi tentang kebudayaan belum? Oh, tentang kebudayaan sejauh ini saya belum pernah menulis Kak, karena sejauh ini saya rasakan itu tentang perasaan saya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Iya. Berarti sejauh ini memang menciptakan puisinya dengan perasaan yang dirasakan saat ini. Iya, ya? benar. Kecuali kalau ada event perlombaan puisi tentang kebudayaan. Nah, itu baru mungkin saya akan ciptakan puisi tentang kebudayaan. Benar-benar. Oke, kalau itu tadi sudah tahu kita ya, ternyata teman anak muda kaitannya ini sangat erat ya antara dongeng dan juga puisi dengan kebudayaan, yang mana memang nggak bisa dilepas atau terlepas ya dari kebudayaan Indonesia sendiri. Nah teman anak muda, kalau tadi kita sudah dengar ya kan, katanya mereka ini adalah juara-juara nasional ya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juara 3 nasional cipta puisi ya kan yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, dan juga juara 3 mendongeng di universitas yang sama, dan ini juga tingkat nasional. Oke, kalau gitu boleh nggak sih kita dengar dulu dongengnya gimana nih, biar teman anak muda juga tahu, oh ya dia beneran juaranya. Oke Kak Dian, mungkin Nisa hari ini akan bawakan dongeng yang mungkin generasi muda pasti tahu. Legenda Patung Si Gale-Gale. Legenda Patung Si Gale-Gale. Oke. Sebelumnya Kak Dian, bolehkan saya menyapa para anak muda. Oke, teman muda kita. Selamat sore teman anak muda. Sore. Semoga
teman anak muda sekarang dalam keadaan sehat ya teman-teman. Amin. Nah, di sini Nisa akan membawakan sebuah cerita atau dongeng yang berasal dari Pulau Samosir. Oke. Pada zaman dahulu, di sebuah pulau bernama Pulau Samosir, terdapat suatu kerajaan yang amat besar. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang amat bijaksana. Ia hanya memiliki seorang putra. Putranya bernama Pangeran Manggale. Pangeran Manggale adalah pangeran yang sangat tangkas dalam berperang. Suatu ketika, prajurit istana datang menemui raja untuk mengabarkan bahwa kerajaan Raja Bahat akan diserang. Salam yang mulia raja. Saya lihat para tentara kerajaan sebelah telah mengatur strategi peperangan untuk menghajar kerajaan kita. Apa yang kau katakan? Kalau begitu, kita tidak boleh diam saja. Cepat, kau panggil putra kesayanganku Manggale, kita akan melawan mereka. Tak lama pun, kerajaan Raja Bahat yang dipimpin oleh Pangeran Manggale pun pergi ke medan perang. Dan kerajaan Raja Bahat memenangkan peperangan tersebut. Tapi sangat disayangkan, kerajaan Raja Bahat kehilangan putra kesayangannya, yaitu Pangeran Manggale. Salam yang mulia raja. Kami telah berhasil yang mulia memenangkan peperangan, tetapi Pangeran Manggale telah meninggal dunia yang mulia raja. Mendengar berita itu, teman-teman sahabat muda, raja menjadi jatuh sakit hingga akhirnya tak seorang tabib pun mampu menyembuhkan raja. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga tahun demi tahun, raja hanya berbaring di kasurnya. Tiba-tiba, nenek tua datang ke istana. Raja tidak akan bisa sembuh kecuali ia bertemu dengan putra kesayangannya. Wahai nenek tua, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa raja bertemu dengan Pangeran Manggale, sedangkan Pangeran Manggale telah lama meninggal dunia? Kau tak perlu khawatir. Sekarang pergi kau cari pematung handal di seluruh pelosok pulau. Siapa yang bisa membuat patung yang mirip seperti Pangeran Manggale akan kita beri hadiah dan kita panggilkan arwah Pangeran Manggale. Nah, mendengar usul dari nenek tua, teman-teman, akhirnya prajurit istana mengabarkan ke seluruh pelosok negeri bahwa barang siapa yang mampu membuat patung yang benar-benar mirip seperti Pangeran Manggale akan mendapatkan hadiah berupa 1000 keping emas. Tak lama pun dari berita tersebut, si pematung kurcaci pun tertawa. Hah? 1000 keping emas? Aku bisa kaya dengan 1000 keping emas. Aku akan membuat patung yang betul-betul mirip seperti Pangeran Manggale. Akhirnya, si pematung pun pergi ke istana dan membuat patung yang benar-benar mirip seperti Pangeran Manggale. Upacara adat pemanggilan roh pun dilakukan hingga akhirnya terciptalah patung yang benar-benar mirip seperti Pangeran Manggale. Nah, teman-teman sahabat muda, itulah dia tadi singkat dari dongeng Patung Bergerak dari si Gale-Gale Pulau Samosir. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Keren loh, kayak dalam satu cerita cuman satu orang tapi banyak banget ya suaranya. Itu gimana sih olah vokalnya tuh, kayak oh ini suaranya harus begini atau begini. Gimana sih caranya? Oke Kak Dian, ini untuk teman-teman anak muda semuanya. Mungkin bisa dikatakan ini trik atau tips ya. Untuk
teknik pengubahan vokal itu sendiri Kak Dian, kita harus mengetahui dulu suara itu ada suara tinggi, sedang dan rendah. Oke. Mungkin untuk tokoh raja atau bisa dikatakan pangeran, kita bisa menggunakan suara netral. Nah, seperti yang saya bawakan sekarang. Tapi kalau suara nenek-nenek yang sudah tua atau kakek-kakek, kita harus pakai suara besar dengan memberatkannya. Seperti lidah dikeluarkan ke gigi mungkin. Seperti ini mungkin suara kakek-kakek. Cucuku gitu Kak Dia. Emang ada tekniknya Iya, sendiri benar ya. sekali. Itu dulu belajarnya dari siapa tuh? Belajar sendiri tuh teknik-teknik suaranya. Mungkin Nisa pribadi otodidak ya Kak, Otodidak ya, sendiri dari ya. channel-channel YouTube. Gitu. Kan kita bukan harus ada tutor untuk mengajarkan gitu. Kalau mau bertindak, generasi muda ini harus bisa mencari tahu sendiri. Iya benar banget, harus bisa mandiri ya. Iya. Harus bisa apa ya, mengeluarkan kira-kira apa sih sebenarnya skill dalam diri itu sendiri ya. Benar. Keren banget sih. Nah kalau dari puisi sendiri nih, wah dia ngeren ini. Kalau dari puisi sendiri nih gimana? Mau menunjukkan kebolehannya? Kalau untuk puisi Enggak ya, lagi nggak mood ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi teman anak muda, buat kamu yang kepengen mendengarkan kita dan melihat langsung ya dua cewek cantik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini, langsung aja kamu tonton live streaming kita di Facebook UMSU FM ya. Dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi UMSU FM di App Store ataupun di Play Store, Google Play Store kamu ya, dengan pencarian UMSU FM, dan langsung aja nanti download, dan kamu juga bisa langsung mendengarkan kita di mana aja dan kapan aja tanpa menggunakan headset loh. Sekarang udah keren ya kan? Iya, Kak. Oke deh, kalau gitu mungkin kita masuk ke tipsnya. Kalau tadi kan udah tahu nih tips olah suaranya gimana. Karena emang kalau di UMSU FM sendiri juga ada nih program kita khusus mendongeng. Itu ada SDC, siap dengar cerita, itu terselenggara dengan juga pasukan dongeng di Medan. Jadi mungkin kalau kakak mau gabung-gabung boleh. Boleh nih Kak, boleh. Boleh, kita berbagi cerita dongengnya ya. Oke, kita mungkin bisa masuk ke tips-tipsnya nih. Gimana sih tipsnya supaya pede, terus supaya bisa menentukan sebenarnya kita ini skillnya apa sih, ya kan? Kayak apa sih sebenarnya yang bisa kita kulik lagi dari diri kita itu gimana? Boleh ke arah sendiri duluan? Iya, jangan berebutan. Oke, kalau Nisa pribadi ya Kak Dian, tipsnya untuk pede nih. Pertama, sering aja tampil. Sering tampil. Pasti memang awal mulanya pasti gugup pasti Kak ya. Iya benar. Tapi namanya ala bisa karena terbiasa. Seperti itu. Kalau dari Nisa sendiri mengatasi gugup pada saat lomba ataupun pada saat apa gitu kan. Apalagi nih kan pasti kalau gugup tuh apa ya, terganggu banget sama suara kan, apalagi harus menyuarakan berbagai macam suara. Itu gimana tuh? Pernah nggak kayak gugup terus lupa nih mau suara apa yang dikeluarin? Bener suara? Pernah? Pasti pernah dong. Gimana? Pernah pengalaman Nisa nih gugup itu dan merubah suara saat pernah lomba juga Kak. Karena gugup Nisa lupa nih. Awalnya Nisa suaranya sedang. Karena gugup jadi suaranya seperti lebih kecil gitu. Gitu. Nah, jadi Nisa tanamkan dalam diri bahwa tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa menjadi lebih baik gitu. Dengan cara hilangkan segala kenervosan yang ada dan yakin kepada diri sendiri. Nah, pada saat nervous gitu tadi kan kayak lupa suaranya, apa yang dilakukan? Kayak nggak apa-apa, ini kan nggak ada yang tahu aku salah gitu, atau gimana? Kalau tip mungkin ini seperti agak lucu lah terdengar Kak ya. Kalau mulai salah agak gugup, Nisa bisa goyangkan jari kelingking atau lebih seperti kayak menggenggam tangan gitu, gitu. Agar tidak nervous. Iya benar. Kalau dari arah sendiri gimana? Pada saat apalagi lomba nasional kemarin kan, nervous pernah nggak kayak? Tapi kalau mencipta puisi nggak nervous ya. Kalau lomba puisi, baca puisi,
Pernah nggak? Kalau baca puisi pernah lah Kak nervous. Namanya manusia punya rasa grogi dalam dirinya. Nah, jadi kalau saya ada rasa nervous, saya kembali lagi sama yang dibilang Nisa, bener, hampir sama. Saya itu biasa genggam tangan saya atau enggak saya cubit tangan saya, ujung jari saya. Sakit ya? Sakit. Tapi dengan begitu hilang rasa nervousnya Kak. Iya sih benar. Tapi pada saat lomba puisi, baca puisi itu waktu nervous mengganggu nggak? Mengganggu banget kayak aku lupa liriknya, pernah nggak? Pernah Kak, pernah lupa mengganggu liriknya? tapi seketika muncul lagi dalam ingatan berarti saya. waktu lupa lirik berhening sebentar ya, hening sebentar, kemudian muncul lagi dalam ingatan saya ini Kak. Mungkin dikira penonton emang triknya kayak gitu ya. Iya, mungkin penampilannya seperti itu. Emang bisa bener banget. Oke teman anak muda tuh bincang-bincang kita ya terkait dengan tema kita pada hari ini, meningkatkan kreativitas mahasiswa melalui dongeng dan juga puisi. Yang mana acara Bisbol ini terselenggara teman anak muda atas kerjasama Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga UMSU FM. Oke teman anak muda dan juga Nisa Ara, kalau tadi kita udah bincang-bincang banyak ya, kita mengulik tentang dongeng dan juga puisi. Mungkin untuk kata-kata terakhir ya, bukan kata-kata wasiat. Mungkin pesan-pesan terakhir ya kan untuk closing statement kita pada tema sore hari ini, boleh? Untuk teman anak muda apa nih? Oke, jangan berebutan lagi. Suka rebutan ya. Oke, Nisa dari dulu. Nisa sendiri ya Kak Dian ya. Untuk teman-teman anak muda di luar sana, marilah menjadi generasi yang emas. Iya benar. Generasi Jangan yang perak ya. Iya Kak. Jangan yang perak atau kuningan. Iya. Jadi generasi emas, di mana generasi emas itu mampu mengembangkan dirinya dengan kreativitas, juga mampu menjadi generasi yang bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat atau dirinya sendiri, tapi terlebih untuk negara. Luar biasa banget ya closing statementnya. Kalau untuk Ara sendiri gimana? Nah, kalau untuk saya nih, saya menyambungkan dari Nisa nih. Oke. Benar sekali. Untuk anak-anak muda di luar sana, jadilah generasi emas. Nah, bagaimana jadi generasi emasnya? Jadi generasi emasnya adalah jadilah yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri nih. Iya. Jadilah tanamkan dalam diri kita, tanamkan prinsip dalam diri kita, jadilah sumber semangat untuk diri kita sendiri ya. Oke. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau mengadakan sesuatu, kita harus punya semangat dulu dalam diri kita. Kalau kita tidak semangat, jadi tidak akan bergerak. Kita akan diam di tempat, stuck di tempat tersebut. Iya, jadi semangatin aja diri sendiri ya. Jadilah sumber semangat untuk diri kita. Jangan sendiri. nunggu disemangatin ayang ya. Boleh juga tuh Kak, untuk Boleh sebagai juga. penambah motivasi. Oke deh, ya ampun. Seru banget ya teman anak muda bincang kita pada sore hari ini, yang mungkin bisa memotivasi kamu semua ya untuk lebih mengulik lagi nih potensi dari dirinya, skillnya ya kan, untuk terus mengasah skillnya. Apalagi kalau ya dongeng, puisi, mungkin ya teman anak muda juga banyak ya potensi dirinya, tapi cuma belum ada dorongan aja mungkin ya. Kalau dari teman-teman tadi kan dorongannya tuh dari dosen-dosen Universitas Muhammadiyah sendiri ya, yang luar biasa emang apresiasinya, motivasinya supaya mahasiswanya ini terus berprestasi ya. Oke deh teman anak muda, tuntas sudah nih kebersamaan kita dalam Bisbol, Bincang Seni Budaya dan Olahraga, yang mana acara ini terselenggara atas kerjasama LSBU, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga UMSU FM. Tapi anak muda jangan kemana-mana, karena kita bakal akhirin Bisbol ini, tapi kita mau ucapin terima kasih dulu ya buat Kak Dian dan juga Ara. Thank you udah mau bergabung ya, bincang-bincang santai di sini bareng kita semua. Mudah-mudahan sukses terus karirnya, lancar kuliahnya ya. Pokoknya dimudahkan segalanya. Mau apa lagi? Mau request doanya lagi?
dapat jodoh. Dapat jodoh. Kaya raya. Wisuda dengan IPK cum laude. Amin. Ya mudah-mudahan mungkin teman anak muda semua yang saat ini dalam semester akhir, mahasiswa semester akhir ya, mudah-mudahan keinginannya untuk lulus dengan IPK tertinggi dimudahkan dan dikabulkan. Amin. Yang terbaik pokoknya semua buat teman anak muda dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terus mengembangkan bakat dan karyanya untuk menjadi UMSU yang lebih unggul, cerdas, terpercaya lagi. Akhirnya teman anak muda, tuntas sudah ya kebersamaan kita dan it's time to say goodbye. Buat Ara dan juga Nisa, thank you so much. Dan buat teman anak muda, stay tune aja di sini di 91,6 UMS FM, sentralnya anak muda.